Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, tetap berada di rumah, melaksanakan aktivitas seperti biasanya, belajar daring atau belajar dari rumah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi pertama di semester kedua, lanjutan materi dari semester 1, KD 3545, yaitu teknik membaca indah sastra daerah. Berbicara tentang membaca indah, saya pikir kalian semua pandai semua membaca indah. Kalian pernah membaca indah di pelajaran bahasa Indonesia, dan juga pernah membaca indah di pelajaran bahasa Inggris atau reading comprehension. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara teknik membaca indah sastra daerah. Tapi sebelum kita masuk di tekniknya, kita akan mengulas kembali dulu tentang apa sih sastra itu. Oke. Kata sastra, ya. Kata sastra itu berasal dari kata bahasa Sanskerta. Di kata sastra itu berasal dari kata Sanskerta, ya. Yang dibentuk, ya. Jadi kata sastra ini dibentuk. Jadi kata sastra ini dibentuk dari akar kata sas. Jadi kata sastra ini dibentuk dari akar kata sas. Jadi dibentuk dari akar kata sas yang memiliki arti, ya. Yang memiliki arti mengarahkan, ya, yang memiliki arti mengarahkan, kemudian mengajarkan, kemudian yang terakhir adalah memberi petunjuk. Jadi kata sastra ini berasal dari kata Sanskerta, ya, yang dibentuk dari akar kata sas yang artinya mengarahkan, mengerjakan, dan memberi petunjuk. Kalau kita bahasa Bugiskan, ya, mengarahkan itu berarti mapatuju. Kemudian kalau dia mengajarkan berarti guru, ya. Kemudian kalau memberi petunjuk, jadi kalau memberi petunjuk di mak bere petunjuk. Jadi seperti itu. Jadi kata sastra ini dia berasal dari akar kata sas yang artinya mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Oke. Kemudian kata sastra ini berasal ditambah juga dari akar kata terah. Jadi kata sastra ini ditambah dengan akar kata terah. Jadi berasal dari akar kata sas
Sekarang ditambah dengan kata terah yang artinya alat, ya, yang artinya alat. Kemudian yang kedua adalah sarana, ya, alat dan kata sarana. Jadi kalau kita gabungkan antara akar kata sas dengan akar kata tra, jadi kata sastra itu, nah, kalau kita gabungkan kedua akar kata tersebut antara akar kata sas dengan akar kata tra, maka sastra itu bisa diartikan alat atau sarana untuk memberi petunjuk. Jadi kalau kita mau artikan secara keseluruhan, bahwasanya sastra itu adalah alat atau sarana untuk memberi. Ini pembahasan awal mengenai tentang sastra. Oke, sekarang kita lanjut, ya. Jadi sebelum kita masuk ke tekniknya, kita lihat dulu catatan-catatan, ya. Jadi kita lihat dulu catatan-catatan dalam teknik dalam membaca sastra tersebut. Jadi catatannya apa adalah membaca sastra itu digolongkan ke dalam membaca estetis. Kita membaca sastra itu digolongkan dalam membaca estetis. Apa itu estetis? Yaitu membaca yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Jadi ketika kita membaca sastra itu pasti ada kaitannya dengan seni atau sebuah keindahan. Nah, jadi dalam membaca sastra, ya, pembaca itu adalah kalian. Jadi dalam membaca sastra, pembaca itu dituntut untuk mengaktifkan daya imajinasi, kemudian mengaktifkan daya kreativitas. Jadi kalau kita sebagai pembaca, misalkan kalian membaca suatu karya sastra, baik itu puisi, apa, drama dan sebagainya. Otomatis kalian sebagai pembaca itu dituntut untuk mengaktifkan daya imajinasi kalian. Yang mana itu daya imajinasi? Seperti kalian menghayalkan, mengimajinasikan sesuatu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita membaca sastra itu berbeda membaca koran, membaca buku dan sebagainya. Karena itu kalau kita membaca sastra itu daya imajinasi itu harus diaktifkan. Hayalan kita itu harus diaktifkan. Mengapa? Mengapa mesti kita mengaktifkan daya imajinasi dan daya kreativitas? Itu agar kalian memahami dan menghayati isi bacaan tersebut. Nah, coba bandingkan ketika kita membaca koran, membaca surat kabar, atau membaca berita. Kita hanya sekedar membaca. Beda ketika kalian membaca sastra. Membaca sastra memang betul-betul kalian harus mengaktifkan daya imajinasi. Maka ketika kalian tidak mengaktifkan daya imajinasi, maka pemahaman kalian itu akan sulit kalian pahami bacaan tersebut. Beda ketika kalian membaca koran, majalah, apa dan sebagainya. Cukup kita membaca, kita sudah paham isi bacaan tersebut. Tapi kalau dia karya sastra, membaca sastra, itu imajinasi kita, itu memang betul-betul kita aktifkan. Kita membaca puisi, maka seolah-olah isi daripada puisi tersebut, makna daripada puisi tersebut, kita ada dan imajinasi kita harus jalan. Paham anak-anakku? Kalau paham, kita lihat dulu jenis-jenis karya sastra. Ada beberapa jenis karya sastra. Yang pertama adalah ada prosa, kemudian ada puisi, kemudian ada drama. Inilah yang akan kita jelaskan tekniknya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk di tekniknya
dalam membaca sastra daerah. Yang pertama adalah prosa fiksi. Nah, ada beberapa teknik ketika kita ingin membaca prosa fiksi. Yang pertama adalah tekniknya itu memahami dan menghayati. Kita harus pahami dulu, kita harus hayati dulu prosa fiksi tersebut. Nah, prosa fiksi itu seperti dongeng ya, dongeng cerita-cerita fiksi. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah dapat menganalisis unsur-unsur ceritanya. Ya, misalkan ketika kita ingin baca ceritanya Laga Ligo, otomatis kita analisa dulu unsur-unsur cerita tersebut. Laga Ligo itu seperti apa? Nah, kemudian dapat menceritakan kembali isi cerita dengan baik. Nah, jadi prosa fiksi kita analisa betul-betul unsur-unsur ceritanya. Kemudian setelah membaca itu kita bisa menceritakan kembali isi daripada cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah dalam membaca karya sastra adalah ada drama. Ya, drama itu seperti apa? Membaca naskah drama secara keseluruhan. Jadi dalam membaca sastra daerah drama itu perlu kita membaca naskah secara keseluruhan. Apa? Karena kalau kita membaca naskah drama yang tidak secara keseluruhan, otomatis daripada drama tersebut akan bingung, ya. Jadi ketika kalian membaca naskah drama itu harus kalian baca secara keseluruhan agar isi daripada drama tersebut kalian paham dari awal hingga akhir. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam memberikan membaca drama, itu perlu memberikan gerak atau pola yang sesuai dengan isi dialog. Tentunya ketika kalian membaca sastra daerah drama, tentu ada gerak-gerik tersendiri. Misalkan ketika dia marah, intonasinya, ketika dia dalam bersedih, dalam membaca naskah drama, memang perlu kita memberikan gerak. Beda ketika kita membaca suatu bacaan, membaca majalah, kita tidak perlu melakukan sebuah gerak. Apa? Karena itu adalah bacaan. Beda ketika sastra daerah, mesti kita memberikan suatu gerak-gerakan tersendiri. Agar kenapa? Agar kita betul-betul menghayati, memahami isi daripada drama tersebut. Artinya ketika kita dalam karya sastra itu, ketika kita membaca dramanya seolah-olah aktor utama dalam drama tersebut itu adalah kita. Kita betul-betul menghayati isi daripada drama, isi daripada sastra. Oke, kemudian selanjutnya adalah puisi. Nah, puisi tentunya memahami dan menghayati isi puisi itu dalam hal membaca sastra karya sastra itu ya, hal utama memang itu adalah memahami dan menghayati. Kalau kita tidak memahami karya tersebut, tidak menghayati hal karya tersebut, itu kita akan sulit untuk memahami isi bacaan. Nah, jadi dalam sastra itu memang betul-betul ketika kita membaca dongeng, seolah kita dalam dongeng tersebut. Kita membaca puisi, seolah-olah isi makna daripada puisi tersebut kita ada dalam puisi. Gerak tubuh, body language itu mesti kita berikan gerak tubuh. Coba lihat orang dalam berpuisi, melakukan mengangkat tangan, mengepalkan tangan, dan sebagainya, melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan apa yang dia bacakan dalam puisi. Mimik, intonasi, tekanan. Maksudnya tekanan ini adalah keras lembutnya suatu pengucapan. Oke, saya pikir sudah paham semua anak-anakku sekalian. Jadi teknik dalam membaca sastra itu ada prosa fiksi, drama, puisi. Jadi untuk tugas kalian ke depannya, ya, tugas kalian ke depannya, saya tidak akan memberikan tugas di classroom. Tugas kalian adalah kalian datang membaca sastra daerah. Ya, terserah kalian. Mau pilih prosa fiksi, mau pilih drama, mau pilih puisi. Jadi tugasnya seperti ini. Jadi aturan tugasnya kalian tidak perlu mencari, cukup kalian pilih. Misalkan kalian ingin membaca prosa fiksi. Pak, saya ingin membaca prosa fiksi. Nah, jadi silahkan datang ke sekolah. Jadi untuk penilaian KD 3545 ini
nanti kalian dapat mendapatkan nilai ketika kalian sudah membaca sastra daerah. Jadi kalian yang menentukan mau prosa fiksi boleh, mau membaca drama boleh, mau membaca puisi juga boleh. Kalian pilih. Jadi kemudian deadline tugasnya itu tidak deadline tugasnya itu tanpa batas, tidak memiliki batas limit, tidak memiliki batas waktu. Ketika kalian sudah sanggup untuk membaca, silakan datang ke sekolah. Pak, saya mau membaca, KD 3545, membaca karya sastra daerah, yang saya mau pilih adalah drama. Saya akan berikan naskah drama, dan kalian silahkan baca. Cukup satu saja. Pilih salah satu. Jadi tidak ada batas waktunya. 1 minggu, 2 minggu. Selama kalian sudah mampu untuk membaca, silahkan datang ke sekolah. Pilih salah satu di antara 3 sastra daerah tersebut. Kalian mau prosa fiksi boleh, mau drama boleh, mau puisi boleh. Dengan ketentuan cara membacanya harus sesuai apa yang telah kita pelajari. Misalkan kalau prosa fiksi, kalian harus memahaminya, menganalisis unsur-unsur cerita. Kalian mau membaca drama, kalian membaca naskah dramanya secara keseluruhan, memberikan gerak tubuh sesuai dengan isi dialog. Kalian ingin membaca puisi, tentunya harus kalian memahami dan menghayati isi puisi tersebut, gerak tubuh, mimik, dan oke. Jadi tidak ada batas untuk tugas tersebut, tidak ada batasnya. Selama kalian sudah siap untuk membaca, silahkan datang ke sekolah. Setelah membaca, saya akan berikan nilai untuk KD 3545. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.